sejauh ini kita udah latihan terus kan, latihan apa, lari, mukul, apa semua dan lain-lain lah. Kita udah latihan lebih jauh, tes fisik juga. Pengen aja membuat suatu terobosan gitu loh. Tapi saya ngobrol dulu, nanti panggil pertama, Pik, berani nggak kata Preskis nih, kata Mas Rudi, lawan Rasman kata dia. Terus kalau enggak saya kasih 3 nama nih. Ini kata Pak Rudi nih, dikasih 3 nama, ada Rasman, ada Pak Dodi, sama Lotrangga. Saya suruh pilih satu di antara itu, gitu. Terus saya bilang, ya maaf ya, maksudnya kalau kita ngukur kita, ya udah pasti tumbang nih. Walaupun semuanya bagaimana, saya langsung jawab Pak Rudi, coba Pak konfirmasi ke federasi tinjunya, boleh nggak tinju kalau 1 lawan 3 gitu. Saya bilang 3-3-nya aja sekalian deh, semuanya maju. Nah dikonfirmasi ke federasi karena ini exhibition, terus juga bukan terlibat profesional, ada. Nah terus teknisnya bagaimana? Nah ini yang lagi formulasinya dibicarakan sama federasi tinju. Dari ketiganya mana kira-kira tensi yang bakal paling panas yang mana sih sama si Agam? Kalau dari poster tubuh, jujur ya, maksudnya pas ya Pak Dodi saya nggak tahu lah dendam apa. Saya waktu sama Raffi pernah bilang nantang. Habis di situ semua gladiator ya ini saya lah, tim semuanya di situ, fans-fansnya si gladiator. Nah, dia selalu bilang hajar Pak Dodi, gitu. Semuanya orang gitu loh di situ. Nah akhirnya saya sama Raffi nantangin tuh Pak Dodi kalau nonton nih, ayo mau tinju sama saya gitu. Saya lebih kepada ke situ aja sebenarnya. Tapi kalau dari poster tubuh dan ya Rasman juga Harry Dickbow ya kuat, lehernya beton juga kan. Saya nggak tahu ya di ringnya seperti apa dan bagaimana gitu. Itu lawan yang repot juga, dan Lotrangga juga nggak diremehin, ternyata punya bela diri ya gitu loh. Ya kita lihat aja dirinya, karena yang lebih penting adalah nggak mudah sih kita mempertahankan nafas kita dengan baik. 3 menit di atas ring dikali 3 berarti 9 menit kita berdiri untuk bertarung, itu bukan hal yang mudah. Mas, tapi bener sudah gak sih diasuransi kan? Udah, alhamdulillah tadi dari sini asuransi kan. Pelatih tinju saya almarhum Herotito mungkin tahu, yang meninggal di atas ring pada pertandingan pertama saya juga lawan Adi Tahir. Nah, itu kan menjadi pembelajaran buat semuanya. Akhirnya sekarang sudah ada ditanggung sama negara melalui BPJS, terus juga ada insuransinya juga. Kalau sampai terjadi apa-apa, sampai dari luka, kecacatan, bahkan sampai hilang nyawa, kita nggak tahu. Tinju itu lucky draw. Kita nggak tahu kita kepukul di mana, kita kepukul bagaimana. Pelatih aku aja, coach aku aja, almarhum Herotito, begitu tangguh dan kuatnya, tapi dipukul di sini, ternyata saat aku ke rumah sakit, dia kenanya di belakang. Berarti ya kita nggak tahu dia punya dipukul di ronde keberapa. Nah, jadi tinju itu memang nggak olahraga yang kita bukan main bola, main badminton, main basket atau main apapun. Ini resikonya adalah ya tadi kecacatan dan kematian. Oke Mas, tadi kan sempat Pak Dodi bilang ditantang dari media sosial Mas Vicky. Ini gimana sih ceritanya dulu? Ya aku waktu sama Raffi, waktu itu lagi Raffi berdua, aku habis tinju kan. Nah, terus sama Raffi kita berdua seru-seruan, mau lawan siapa lagi? Karena yang saya bilang tadi, si gladiator itu, fans-fansnya si gladiator itu kan namanya gladiator. Dan si gladiator rame-rame itu, para gladiator itu kayak ayo pukul Pak Dodi gitu, mewakilkan bangsa Indonesia untuk memukul Pak Dodi gitu. Jadi ya udah tuh, di situ awal mula akhirnya saya nantang Pak Dodi, terus diem lama-lama dipertemukan di sini. Tadi sudah dipertemukan, tadi hadap-hadapan sendiri, gimana nih mungkin responnya? Lumayan ya, dia dorongannya apanya. Saya sih yakin beliau punya taekwondo bener gitu. Yakin. Kalau dari sendiri emang emosi waktu ngucapin nantang Pak Dodi apa emang gimmick aja? Terlepas apapun ya, banyak banget semua penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia mewakilkan pukulannya untuk Pak Dodi kan. Jadi ya udah, ini sebagai bentuk perwakilan semua para masyarakat Indonesia yang akan saya apresiasikan buat permintaan masyarakat. Mas Vicky, Tapi terakhir persiapan lo gimana sih Bang? Ya, Melawan 3 ini? pagi latihan tinju, karena kan kita nggak mudah ya, nggak tahu nih kita bagaimana federasi nanti bisa mengizinkan seperti apa polanya. Nah yang pasti 3 orang, 3 napas lawan 1 itu hal yang nggak mudah gitu. Kitanya harus lebih latihan. Oke, Mas, dukungan dari sang DJ gimana nih mungkin? Tadi dia mau ikut, Terus? cuma lagi dia nggak terlalu dia seneng sih ngelihat aku nyanyi metal. Kenapa sih kamu tinju gitu? Karena ya bagi dia di Rusia banyak juga tinju yang mengakibatkan kematian gitu. Ini bukan olahraga yang aman gitu loh. Terus
ya kan apalagi ya alhamdulillah lah kabar terakhir dia udah mau belajar Islam pelan-pelan, jadi mau minta ditemuin sama Ustadz untuk bisa mengenal Islam lebih jauh gitu kan. Dia sendiri aku nggak yang berkeyakinan usia tahu lah ya gitu, terus dia pelan-pelan bergeser untuk kayak lebih mau serius gitu, terus kayak mengkhawatirkan kondisinya aja sebenarnya. Sempet panik dong ya kak, dia berarti ketika dengar kakak mau Ya, dan bertani. dia salah satu yang gak setuju. Saya tuh suka kamu bukan karena Vicky Prasetyo kamu ya di artis Indonesia atau apa, saya suka karena kamu nyanyi metal sama kudeta. Udah itu aja. Ini sekarang malah tinju-tinju gitu. Kalau sampai terjadi apa-apa di ring bagaimana gitu. Mas Kenapa sih bang sebenarnya sekarang udah jadi sejauh milih mana ke sih Kak? Eropa gitu bang dari yang sebelumnya gitu yang lokal? Ya karena memang udah komunikasi baik ya, bahkan kita juga bisa memilih komunikasinya baik, terus bahkan kita sempet apa ya ini ya video call sama ibunya, nama ibunya Aliona, sempet video call sama ini ibunya Aliona. Tuh cari ya. Berarti sudah intens dong Mas sama keluarga. Iya sama tuh coba ya cari ya. Gua ada sempat ya komunikasi gitu. Tapi nanti ada rencana untuk kalau pas pertandingan ngajak nonton. Ya dia harus ikut sih. Apa-apa dia biar dia tahu kita sampai berdarah-darah seperti ini. Udah berapa bulan sih Mas Vicky? Oh, udah ini udah di Sorry. Hubungannya udah berapa bulan sih sama? Seserius apa Mas? udah 6 bulan kan. Seserius apa? Udah jalan di sini. Seserius apa dengan yang ini? Ya udah capek kegagalan yang aku jalani gitu. Terus kalau mungkin ya perbedaan bukan mau compare orang per orangnya ya. Dia tuh kayak nggak pernah ribet lah gitu. Terus menceritakan hal yang lalu gitu-gitu. Jadi pikirannya ke depan dan akan jalan gitu. Dengan aku aman aja. beda latar budaya, latar belakang, segala macam gimana Mas menerimanya? Ya, banyak hal sih kayak aku nggak seneng di blues gini kan. Jadi itu sayang. Terus kadang-kadang dia kayak bercanda dorong gitu. Hai Ben. Nah itu tuh soal yang nggak gitu loh. Terus dia sempat waktu di acara ikut nama bantal. Aku sampai ngambil bantal kan, maaf ya gitu. Walaupun ibunya bilang nggak apa-apa kok, ini santai Vicky gitu. Coba aku ajarin etikanya. Berarti Ya, lebih ini aja lah. untuk komunikasi sudah fasih berbahasa atau gimana? Aku pakai Inggris Kraton, dan memang aku udah tahu kan Inggris Kraton aku. Ya Tarzan aja yang nggak bisa ngomong, sama Zen bisa terjadi rasa sayang. Tarzan, apalagi kita, bahasa cinta itu luas maknanya. Ya udah kita jalanin aja. Inggris Oke, Selatan Kak. itu nggak jadi hambatan. Enggak, justru kayak dia ngerti lah sekarang kalau aku tawarin, you want a breakfast? Kamu mau sarapan pagi? Terus, what do you want? Aku kasih dia misalkan, kamu mau apaan? Terus aku kasih dia, yes, broken rice misalkan, habis nih bubur ayam, maksudnya broken rice, kasihnya hancur. Dia makan. Terus kalau dia lapar siang gitu, I'm hungry baby, I want need to eat. Gitu. Aku lapar nih, aku pengen makan. Oke, I bring you eat for the best food Indonesia. What? Kata dia, apa itu? Saya kasih, this chicken smackdown. Wah, chicken smackdown apa? Ayam geprek. Gitu. Maksudnya banyak lah yang dia seneng juga akhirnya gitu. Jadi dia seneng lama-lama kan dia, Gak ada kendala komunikasi. ya dia cari kan di Google, kata dia, ini nggak ini bahasanya gitu, humor nggak ini gitu. Kamu bercanda ya, slang ya nggak? Kata aku itu lucu-lucuan. Pas dia tahu artinya, akhirnya jadi ketawa. Oke, Kak, sedikit mantan baru menikah ya, Kak? Coba. Kalina, gimana support Nggak tahu. dan Mantan tahu nggak mantan? Oh. Ada berhubungan lagi? Udah nggak ada hubungan kan, udah selesai. Memang udah masing-masing aja. Itu andai kata memang sudah menikah pun, ya alhamdulillah. Semoga jadi pernikahan yang baik, semoga jadi pernikahan yang langgeng gitu. Balik lagi, Bang, ada mantan. rencana mau ke Rusia dengan kondisi yang lagi kurang Kalau nyaman. terus dia tuh lagi kondisi kurang baik ya, karena sepupunya dia ada di Ukraina, sepupu adik mamanya ada di Ukraina, sementara dia ada di Rusia. Dan sekarang dua negara itu lagi perang saling ini kan, saling serang kan. Nah, kondisi itu nggak pas dong. Kalau saya ke Rusia, saya kan segi kuat-kuatnya gladiator ya masih ngeri ya. Nuklir kiri kanan kecuali tetangga lah. Jadi dia bilang bisa mencegah nuklir. Nah, kalau menurut saya sih mungkin pada saatnya tiba gitu. Tapi udah video call sama mamanya, udah video call gitu. Dan dia kan anak tunggal, memang nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya apa-apa. Jadi dia anak tunggal. Tapi sambilan belajar bahasa Rusia nggak sih? Karena kan bahasa Rusia itu agak sedikit susah. Ya, kayak dia manggil aku Mili, aku manggil dia Milaya. Itu bahasa sayangnya Rusia cewek tuh, dia manggilnya Milaya. Jadi hai Milaya, hai Mili dia manggil aku panggil dia Milaya. Terus
kayak it's not kayak aku suka ngomong ya it's the judo gitu kayak I love you-nya, terus belajar Rusia sedikit lah, aku belajar kan kebetulan juga ini mantanku ketiga yang Rusia, yang sebelumnya aku pernah Rusia juga, cuma orang Moskow, beda. Target kapan berarti Mas untuk mengakhiri masa muda? Masalahnya Masa duda dong. Masalahnya nggak apa-apa ya, nggak usah. jujur sih putri aku belum setuju karena putri aku udah pada besar, udah pada di pesantren, jadi belum bisa langsung memberikan persetujuan tanpa proses semuanya. Mama aku juga belum pada setuju, ya perlahan aja semuanya berjalan. Ya maksudnya bukan tidak setuju karena figurnya ya, karena kitanya baru juga selesai kemarin. Oke.